نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng niki kawula terusaken kitab Irsyadul Ibad wonten halaman 70-71 niki akhir dari bab wudu. Sebelum masuk wonten bab mandi, babul ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa amatana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon kula waos satu cerita niki wonten satu cerita saking Imam Fudhal bin Iyad. Wa hukiya al-Fudhal bin Iyad annahu nasiya fil wudu'i wa sallat marrataini falamma shalla wa nama fi tilka lailah ra'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Fudhal al-ajabu minka innaka tatruku fil wudu' sunnati fantabahal Fudhal min haibatihi wa jaddadal wudu' min awwalihi wa wadhafa ala nafsihi khamsimi'ah rokah ilasanah kafaratan. Dari karena Allah bihi wasail awliya warazakona tibaahu. Wonten namine Imam Fudhal bin Iyad. Ini suatu ketika sufi, mau saking gupuwe, nopo saking boten konsentrasi. Ketika wudu, Imam Fudhal niki boten melakukan basuhan 3 kali, namun dibasuh 2 kali. Maka ketika kita membasuh sekali atau 2 kali, maka kita tidak dapat kesunahan wudu, berarti meninggalkan kesunahan. Kenapa? Dalam hal ini karena beliau seorang aulia, min jumlatil aulia, salah satu di antara para wali Gusti Allah, Imam Fudhal ini lali gak basuh ping 3, ping pindho tok. Kata-kata pindho tok. Lajeng dalune Imam Fudhal iki sare. Pas sare adalah dirawuhi kalian kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad rawuh wonten mimpinya Imam Fudhal. Fudhal, aku heran awakmu itu bahasa Jawa nih. Aku heran awakmu itu kok iso ninggalno sunnahku iki piye ceritane. Sunnahku kan basuh ping 3 nek wudu. Lah kok aku ping pindho itu ya apa? Kaget langsung Imam Fudhal. Coba kita bayangkan, kita tidur bermimpi langsung ditekani dawuh kali pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa rasane? Kaget gak karo-karuan ya. Ya di samping senang ya. Dawuh kanjeng Nabi senang, tapi greget karena ini langsung ditegur kali kanjeng Nabi. Kaget terus ngelilir Imam Fudhal, mak segumbuk, mak jenggerat ya. Ya Allah. Kanjeng Nabi rawuh ngelingno nek wudu iku nek iso diusahakan basuhannya 3 kali. Basuh wajah ping 3, tangan ping 3, rambut ping 3, kaki ping 3. Akhirnya Imam Fudhal niku wau balik wudu malih dengan tata cara yang sempurna, sunnah-sunnah dilampahi sedanten mulai sang maca bismillah, istinsak, napa niki temu madmadhah, basuhan 3 kali dan setelah dimodong-modong itu apa dilakoni terus didamel nebus, dinamakan kesalahan dan boten kesalahan, cuma kadis sembrono ngoten mawon. Kaya kula niki kadang sembrono basuh ping pisan iki lho kok kabeh. Rodok sembrono boten nglampahi sunah Kanjeng Nabi sebagai tebusannya Imam Fudhal niki nglampahi salat 50 rakaat. Khamsini rakaat ila sanatin kafaratan bidzalik. Nglampahi salat 50 rakaat niki boten sedinten 2 dinten 3 dinten seminggu boten, tapi 1 tahun. Ila sanatin. Jadi bendinten Imam Fudhal niki merasa bersalah sampai meninggalkan kesunahan Kanjeng Nabi, akhirnya sebagai tebusan salahnya napa ini sebagai napa ya sanksi atau komitmen Imam Fudhal untuk terus melaksanakan sunnahnya Kanjeng Nabi. Komitmen tebusannya adalah melaksanakan sholat 50 rakaat setiap hari selama 1 tahun. Yang ini boleh sakit ngelambai dan boleh walinya Gusti Allah ya. Kalau dia mawon 17 rakaat begina ya. Waduh, kadang-kadang dia akan makan nepet. Terus dan asal lu, lanjut
enak-enak ngerumpi yang tonggo nih. Gimana sih? Enak ini. Niku kudone harus dilihat. Sejatosnya modern, urip niki memang adalah hanya untuk beribadah, menunggu antara waktu sholat yang satu dengan waktu sholat yang lain. Niku intinya niku. Liyane niku namun pemanis saja, pendamping atau penunjang saja. Nah niki dhewe ngenteni waktu asar didamel kaos, ngenteni waktu asar didamel film, didamel jago ngajari keluarga nih, ngobrol santai, didamel nopo, intinya ngenteni asar. Asar makan malih ngenteni maghrib makan malih. Subuh sampai zuhur didamel nyambut nopo niki makarya, didamel ngajar, sekolah dan seterusnya. Niki mengisi kekosongan waktu antara sholat satu dengan sholat yang lain sebagai penunjang ibadah wajib kita. Ilmu Gusti Allah ini kan luas sekali andaikan wonten surat Al-Kahfi yang terakhir itu deh. Kulau kal bahri datang kalimat Rabbi lan akhir bahru qabla an pada kalimat Rabbi walau tidak muslim madada niku. Ilmu Gusti Allah niku diibarat saking akeh, saking luasnya, ketika diumpamakan air laut, ini digawe nulis ilmu Gusti Allah sampai entek air laut ini masih banyak, nggak bakal habis ilmu Gusti Allah sampai ditekak memaneh, didatangkan lagi air laut yang sebanyak itu. Tetap bukan bakal entek ilmu Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saking akeh. Makanya kita sedaya niki nek enten kegiatan pengawasan, enten kegiatan kumpul-kumpul napa mawon, majelis napa mawon diniati tolabul ilmi langsung kaweruh supados yen wau amal kita titik-titik yo nambah titik-titik enten manfaate dan tambahane ngoten ben boten ngono-ngono tok ya. Aktivitas sehari-hari kadang-kadang itu kaya bosan, menjenuhkan, ini butuh sesuatu yang lain, tapi sesuatu yang lain ini sakit membangkitkan gairah kita untuk taat kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, membangkitkan gairah kita untuk semakin dekat kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Boten sesuatu yang lain ini malah semakin menjauhkan boten. Tapi ketika kita mencari aktivitas lain, diusahakan aktivitas ini malah bisa nyedekno awake dhewe dengan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala langsung saya. Di kantor pengawasan, kantor yasinan, istiqosan, macam-macam politikaan itu aktivitas yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ilmu Gusti Allah saking ombone, maka ini bisa ada di mana saja. Ada di majelis taklim, wonten sekolahan, wonten masjid, wonten tempat-tempat cari ilmu, wonten lembaga nopo mau pendidikan, itu semuanya ilmu kok. Di luar itu barangkali kita tidak ada kesempatan untuk pendidikan formal, maka kita bisa mencari ilmu kok melalui maus Quran. Itu pun turah-turah itu pun mulai Al-Fatihah ngantos An-Nas itu ilmu Allah standar. Ini kok diperayai situ-situ boten bakal telas. Boten sampai mati pun kita nggak akan bisa menghabiskan isi dari Al-Quran itu. Terus kula niki pados ilmu dalam rangka jadi tambah amal ibadah nomor kali sebatas mangke suatu ketika apabila ada yang membutuhkan maka ketika niki wonten manfaatnya. Apalagi tuntutan zaman saat niki panjenengan standar ingkang gadah putra putri sampun lulus aliyah, sampun lulus SMA, jangan berhenti di situ. Kalau ada kesempatan terus lanjut S1, lanjut S2, lanjut S3 sampai profesor guru besar nek saged. Karena semakin tahun semakin zaman menuju Indonesia 2045, niki tuntutan pendidikan akan semakin tinggi. Boten tambah nggih, tapi tambah dhuwur. Yen SMP SMA sampun cekap asal nyambut damel saged kerja sakniki. SMP SMA di Indonesia paling ngono-ngono tok secara ekonomi. SMP SMA itu tujuannya paling ngono-ngono tok. S1 sampai kuwatah bulan. Maka kita harus naik level ke S2. S2 pun saged lulus, maka kita harus naik level ke S3.
belajar dan seterusnya sampai kita benar-benar jenuh atau notok. Tapi dengan golek ilmu itu sajane mboten notok kita itu terus ila yaumil kiamah ilal mahdi ilal lahdi, mulai dari kecil buayat sampai dengan liang lahat itu terus pada. Jadi kalau ini menekankan datang lari-lari murid-murid kula ini bisa sampai sekolah sing gugur, sekolah sing tenanan sampai setinggi-tingginya. Nah iso sampai salib aku, sampai balap aku ini misalnya cuma S2, sampai iso S3, sampai iso profesor. Maka saya sebagai orang yang pernah ngajar sampai akan merasa bangga. Aku dulu murid yang pintar, dulu murid dari profesor, dari guru besar, ini bangga guru ya. Terus Imam Malik, ada murid Imam Syafi'i yang begitu alim, begitu luar biasa ilmunya. Imam Syafi'i ada murid Imam Hambali yang begitu alim, begitu luar biasa ilmunya. Ini bangga guru nih, sebagai guru bangga. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada murid Syekh Zakaria Al-Ansori, Syekh Zakaria Al-Ansori ada murid Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Oh siang-siang itu niku ampuh ya dia kita di Nusantara contohnya di Wadah Hasyim Baholil ada murid Hasyim ada murid Wahid Kadiri Usman Poloso dan seterusnya. Don